Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel. Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe sebagai tanda kerjasama kita dalam membangun channel ini. Klik like and share agar konten bermanfaat ini dapat tersebar lebih luas. Semoga sharing konten bermanfaat ini dapat menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selamat menyaksikan. Saudara, video kita kali ini berjudul pisang goreng dan teh sebagai sinergi untuk melawan virus. Bagaimana isi lengkapnya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Sebelum kami lanjutkan, kami mohon pada ahli siber ataupun pihak-pihak yang sering men-takedown atau melockdown video-video kami terkait dengan sumbangsi kami untuk ikut melawan COVID-19, mohon izinkan kami menyampaikan pengalaman dan konten ini insya Allah bukan konten hoax. Jadi, sebagaimana konten-konten yang di-takedown, mohon kiranya jika memang akan dilakukan tindakan, periksa lebih dulu referensinya dan sebagainya. Karena tentu saja kami sangat menjunjung tinggi integritas keilmuan terkait dengan masalah virus ataupun bagaimana cara mengatasi penyakit viral. Kita mulai bahwa konten ini terkait dengan pengalaman diri saya sendiri dalam menghadapi virus. Hal ini dikarenakan oleh kesadaran saya pribadi yang termasuk kelompok riskan, kelompok berisiko tinggi terkait dengan COVID-19. Mengapa? Karena pertama, saya juga umurnya sudah lanjut. Yang kedua, ada diabetes. Saya memiliki cacat bawaan mikrositik hipokromik dari sel darah merah saya, sehingga HB saya berkisar antara 9 sampai 11 yang seharusnya 16. Dan yang ketiga, saya juga punya MAH sejak SMP dan banyak hal yang saya yakin saya termasuk kelompok beresiko tinggi. Sehingga begitu ada kabar tentang penyakit virus, yang saya kerjakan adalah bagaimana saya membuat ramuan yang dapat meningkatkan imunitas. Pada bulan Januari 2020, saya membuat apa yang disebut sebagai minuman multiguna. Dan itu juga kami sampaikan kepada peserta didik kami agar bisa minum itu untuk membentengi atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena waktu itu kami belum melihat atau memang belum ada yang disebut sebagai vaksin COVID-19. Harapan tentunya adalah adanya vaksin. Nah, saya sangat berharap adanya apa yang disebut sebagai vaksin merah putih. Ada kontennya di YouTube juga. Dan ketika kemudian ada vaksinasi,
ternyata ada pengumuman ada sekitar 17 kelompok yang dalam kutip tidak boleh divaksin. Dan saya berintrospeksi, nampaknya saya termasuk orang yang kurang beruntung karena termasuk yang tidak boleh divaksin. Karena alasan tadi, saya termasuk yang diabetes, hipertensi, kemudian anemia mikrositik hipokromik, penyakit yang kronis sejak SMP dan sebagainya. Jadi, saudara sekalian, saya mencoba, tentunya saya juga tidak boleh menyerah dengan kondisi itu. Saya berusaha untuk mencari yang terbaik menurut saya untuk diri saya. Dan itu saya tularkan, terutama bagi Anda yang tidak beruntung. Tidak beruntung karena tidak diperbolehkan divaksin saat ini. Mudah-mudahan untuk berikutnya ada vaksin-vaksin yang memang bebas hambatan. Itu doa kita tentunya. Nah, karena sekarang ada beberapa kelompok yang dikategorikan sebagai tidak boleh divaksin itu, maka saya mencoba untuk membuka referensi bagaimana kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dan juga pokoknya bagaimana kita melawan virus itu agar terutama tidak menyerang diri kita, karena kondisi diri kita yang begitu rentan. Nah, untuk itu saya temukan pertama adalah yang disebut sebagai banana lectin. Banana lectin adalah lectin yang ada pada pisang. Tentu saja kalau pisang goreng, pisangnya tidak rusak karena dia ada di dalam tepung. Ya, dia matang tetapi tidak rusak oleh pemanasannya. Nah, banana lectin ini ternyata luar biasa. Saya baca di penelitian itu bahwa banana lectin lebih efektif dari 2 jenis obat antiretroviral. Antiretroviral itu biasanya digunakan untuk mereka yang terinfeksi HIV, bahwa banana lectin lebih efektif dari 2 jenis obat antiretrovirus, yakni Enfuviride dan Maraviroc. Enfuviride atau T20 dan Maraviroc. Banana lectin lebih efektif dari 2 ARV itu. Gambaran kerja banana lectin ini adalah bahwa banana lectin akan memperangkap atau menjaring virus-virus retrovirus. Jadi ini kalau ada virus, nah banana lectin itu akan menyelimuti begini sehingga virus ini tidak akan bisa berkembang. Tidak akan bisa melakukan replikasi dalam bahasa virus. Nah, di samping itu, ternyata banana lectin juga dapat meningkatkan imunitas. Itu yang terkait dengan banana lectin. Kemudian dengan teh. Teh. Saya lebih suka dengan teh yang kasar. Ya. Teh-teh produk Slawi biasanya kasar dan melatinya utuh. Dan itu kalau diseduh, baunya harum, sangat-sangat bermanfaat untuk
aromaterapi kita, pernafasan kita jadi plong dan sebagainya. Dan teh ini rasa sepatnya betul-betul terasa. Orang menyebutnya pahit, tapi sesungguhnya itu adalah sepat. Dan rasa sepat pada teh itu sesungguhnya adalah dipengaruhi oleh kadar tanin. Dan menurut referensi, menurut hasil penelitian, tanin bermanfaat untuk mempresipitasi protein virus dan juga menginaktivasi genom virus. Jadi, tanin pada teh bisa menghancurkan virus. Dengan demikian, kombinasi pisang goreng dan teh menjadi dua hal yang sinergis. Satu, memperangkap virus, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, yang tanin ini, kalau dia tidak terjaring begitu, dihancurkan oleh tanin dan diinaktivasi genomnya atau materi genetiknya, dalam hal ini RNA, untuk tidak bisa melakukan replikasi. Nah, oleh karena itulah saya berpikir, jadi mohon maaf pada polis cyber ataupun mereka-mereka yang tidak secara dengan pemikiran kami. Saya punya pemikiran bahwa dua komponen pisang goreng dan teh ini bisa menjadi senjata melawan virus dengan cara yang menyenangkan. Minum teh dan pisang goreng sekaligus melawan virus. Dan sudah barang tentu terkait dengan sinergisme antara banana lectin dan tanin, silakan diteliti. Silakan diteliti oleh para ahli bagaimana kombinasi banana lectin dan tanin dari teh ini dalam melawan virus. Jika ada beda pendapat, silahkan bikin konten yang bisa menjawab alternatif lain. Jangan langsung men-take down atau melockdown konten yang sudah dibuat dengan penelusuran berbagai sumber. Itu tidak fair, karena saya hanya berkepentingan bagaimana rakyat bisa melawan virus ini dengan cara mudah dan tentu saja yang satu ini secara menyenangkan. Minum teh dengan pisang goreng melawan virus. Itu saja. Tentu saja apa yang saya sampaikan adalah hipotetik saya terkait dengan kandungan dari dua bahan yang mudah diperoleh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.